menjelaskan tentang networking, yaitu adalah jarak tempuh dari SMA 17 ke rumah Yasmin tepatnya di Juan. Yang pertama, jarak tempuhnya akan dijelaskan oleh teman. Yang pertama, di sini kami membandingkan antara akses menggunakan mobil dan juga menggunakan motor dari SMA Plus Negeri 17 Palembang ke rumah Yasmin. Di sini yang pertama ada mobil. Di sini waktu tempuh yang terdapat di map yaitu 1 jam 27 menit menggunakan tol yang menempuh jarak sebanyak 61 km. Di mana dalam jarak ini diperlukan 50.000 untuk membayar tol tersebut karena kami mencari akses yang paling dekat yang bisa digunakan untuk menuju ke rumah Yasmin. Selanjutnya ada yang menggunakan motor. Di sini memakan waktu 1 jam 49 menit. Mengapa lebih lama? Karena di sini jalan tol tidak membuka akses untuk pengguna motor. Jadi pengguna motor harus lewat lintas Sumatera, yang mana lintas Sumatera ini jalannya masih terbilang tidak layak untuk dilewati sehingga memakan waktu yang lebih lama. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Yasmin. Jadi salah satu pertanyaan yang kita harus jawabkan ialah data apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun peta informasi digital atau pengolahan SIG. Dalam pengolahan SIG, pengumpulan data analisis pembuatan peta itu berarti pengumpulan data pengolahan dan aplikasi, masukkan juga data penambahan dan pengembangan data pengujian serta pengumpulan data penyuluhan analisis yang itu proses. Dan pertanyaan kedua adalah langkah apa saja yang dilakukan untuk menyusun peta tersebut. Salah satunya ialah menentukan terlebih dahulu daerah aku yang dipetakan serta mencari dan mengklasifikasi data sesuai dengan kebutuhan pembuatan folder peta. Ada juga membuat simbol-simbol yang mengklasifikasi data, misal jalan ini apa, lalu lintas, terus kami folder peta dengan tulisan yang baik dan benar supaya tidak ada terjadinya misinformasi tentang jalan tersebut. Selanjutnya beberapa soal yang akan dilakukan oleh teman saya. Jadi soal ketiga adalah analisis apa yang dapat dilakukan untuk memperkaya informasi tentang hasil pengolahan SIG, yaitu mencari jalan yang memudahkan dan terbuka bagi akses motor maupun mobil serta mencari harga jika lewat melalui jalan tol. Soal kedua, apa manfaat tentang informasi hasil pengolahan data SIG? Peta merupakan output utama dalam proses SIG melalui peta ini. Informasi hasil analisis dapat diseminasi dan disebarluaskan pada tahapan ini. Peta telah menjadi alat komunikasi visual. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kami yaitu membuat peta SIG pariwisata yang ada di kota Palembang. Sebelumnya kita udah disiapin sama Pak Tri 17 tempat wisata yang ada di Palembang, di antaranya Jembatan Ampera, Pulau Kemarok, Benteng Kota Besar, Masjid Cengho, Bukit Tiguntang, Museum SMB 2, Tambang Iwa, Masjid Agung, Jakabaring Sport City, Putih Kayu, Museum Bala Putra Dewa, Amanzi Waterpark, Monpera, Kampung Kapitan, Palembang Bird Park, dan Sungai Sekana. Tambahannya dari kami yaitu Taman Bunga Celestia Spring, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Danau Opi Jakabaring, Opi Waterpark, dan Museum Bait Al-Quran. Untuk proses pembuatannya, yang pertama adalah kita mengumpulkan data titik koordinat dari tempat-tempat wisata tersebut. Lalu nanti data tersebut akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan diproses, lalu dipindahkan di Google Map.
kami menghias icon supaya lebih menarik dan ditambahkan dengan gambar untuk memberikan gambaran kepada pengunjung terhadap suatu wisata. Contohnya seperti ini, buatan Ampera. Kami memberikan foto atau ilustrasi dengan Ampera. Di dalam icon tersebut memiliki makna-makna tersendiri seperti yang berwarna orange. Ini adalah pariwisata yang bermakna atau sejarah. Yang berwarna biru itu adalah pariwisata tempat sport atau tempat untuk jogging, berolahraga dan lain-lainnya. Untuk berwarna hijau muda ini untuk wisata alam. Sedangkan yang berwarna biru tua untuk pariwisata air. Ya. Dan satu lagi berwarna abu-abu, ini wisata religius yang memiliki makna masing-masing. Manfaat dari peta pariwisata ini dapat mengetahui di mana saja tempat-tempat pariwisata yang terdapat di Palembang, supaya dapat memberikan gambaran lebih lanjut kepada pengunjung, terutama pengunjung yang baru datang ke Palembang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun peta informasi digital hasil pengolahan SIG? Data yang kami perlukan tentunya adalah titik koordinat dan yang kita ambil dari Google Maps. Nomor 2, langkah apa saja yang dilakukan untuk menyusun peta tersebut? Yang pertama, kami mencari titik koordinat di titik tempat pariwisata tersebut. Lalu yang kedua, kami menambahkan lokasi tersebut ke dalam Google Maps. Yang ketiga, kami menambahkan icon agar titik tersebut lebih menarik. Yang ketiga, analisis apa yang dapat dilakukan untuk memperkaya informasi peta hasil pengolahan SIG. Analisis yang kami cari ya seperti gambar dan juga tempat-tempat pariwisata tersebut. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apa manfaat peta informasi hasil pengolahan dengan SIG? Manfaatnya adalah memberitahu para wisatawan yang baru datang ke Palembang apa saja sih wisata-wisata yang ada di Palembang ini, dan mempermudah mereka juga. Apa pertanyaan? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kependudukan telah membuat peta kependudukan Sumatera Selatan. Di sini kami mendapat data persebaran penduduk di 17 wilayah di Sumatera Selatan. Kami juga mencari data persebaran gender dan juga persebaran agama di 17 wilayah tersebut. Lalu kami telah mengedit titiknya agar terlihat berbeda dan tidak terlihat monoton, lebih mudah untuk mencari wilayah-wilayah yang lainnya dan lebih mudah mencari wilayahnya. Lalu kami akan menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Penggunaannya gimana itu? Penggunaannya ini dapat digunakan untuk Dicontohkan gimana? Misalnya wilayah mana? Caranya itu tinggal misal pencet salah satu apa ini namanya titik yang ingin kita cari tahu persebarannya. Misal di sini saya ingin mencari tahu persebaran penduduk di Pagar Alam, jadi saya memilih untuk mengecek titik pada Pagar Alam. Lalu nanti
nanti bakal keluar jumlah penduduk pagar alam, terus juga persebaran gendernya, baik perempuan laki-laki dan juga agamanya. Lalu jawaban kami untuk pertanyaan yang tersedia di web, yaitu yang pertama, data apa saja yang dibutuhkan akan dijawab oleh Desi. Jadi di sini data yang kami butuhkan untuk membuat Mapedi yang pertama yang pastinya adalah persebaran penduduk Sumatera Selatan pada data yang terakhir diberi yaitu 2022. Terus juga ada persebaran data gender Sumatera Selatan 2022 dan juga data persebaran kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan 2022. Selanjutnya itu pertanyaan mengenai langkah-langkah yang butuh dilakukan dalam membuat data SIG tersebut dan akan dijelaskan oleh Ihsan. Jadi pertama-tama kita mengumpulkan data dari website yang telah disediakan oleh Pak Tri. Dari data-data tersebut, itu datanya kita pindahkan ke dalam Excel yang baru. Nah, di Excel yang baru itu kita memasukkan seluruh data-data yang diperlukan. Lalu nanti setelah itu kita import ke dalam Maps, Google Maps yang juga telah disediakan linknya dari Patri. Nah, setelah itu kita hanya perlu tinggal mengedit untuk titik-titiknya agar lebih mudah, dan juga kita bisa menambahkan data-data yang lain, dan juga kita bisa menambah foto di dalamnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu mengenai analisis apa yang dapat dilakukan untuk memperkaya informasi peta hasil pengolahan SIG yang akan dijelaskan oleh Talita. Jadi dari sana kita dapat menganalisis berbagai macam seperti menganalisis persebaran penduduk, kemudian juga menganalisis persebaran penduduk berdasarkan gendernya dan juga agamanya. Baik, yang terakhir itu manfaat apa yang dapat kita peroleh, apa manfaat peta informasi yang telah kami buat. Manfaat dari data persebaran itu akan dijelaskan oleh Ferisa. Jadi data persebaran ini tuh sangat bermanfaat untuk memajukan suatu wilayah. Terus juga negara tuh bisa dengan persebaran peta persebaran ini, negara juga bisa memilih wilayah mana tuh yang bisa melihat wilayah mana yang punya permasalahan penduduknya gitu. Jadi nanti tuh bisa diselesaikan, dan juga kayak misalkan kita mau buat sesuatu gitu di suatu wilayah itu, kita bisa melihat dulu wilayah itu tuh cocok enggak untuk membuat sesuatu di wilayah itu. Selanjutnya, selain kami mencari data persebaran, kami juga memiliki data gender. Manfaat data gender itu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan pada kondisi dan perkembangan antara perempuan dan laki-laki di bidang pembangunan. Selain itu, dengan data gender yang telah disediakan, kita dapat mengidentifikasi masalah, lalu dapat membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kami dari kelompok pendidikan telah membuat peta basic mengenai persebaran sekolah di Sumatera Selatan. Jadi bisa kalian lihat semua di sini. Ini sekilas adalah data-data persebaran sekolah di Sumatera Selatan. Salah satu contoh misalnya di Palembang. Nah, bisa dilihat di sini yang muncul data-data mengenai sekolah-sekolah yang ada di Palembang, mulai dari SD-nya yang berjumlah 349, ada Madrasah Ibtidaiyah yang berjumlah 349, sampai ke data
SMK-nya yang berjumlah 79. Oke, jadi gambar umumnya ini berfungsi untuk biar kita tuh tahu jumlah sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Misal di Palembang jumlahnya untuk SMK ada 79. Nah, kalau misalkan di kalau misalkan di Buriga cuma 8 itu. Jadi fungsinya itu. Jadi untuk mengenali jumlah jadi ini itu lebih untuk mengenali jumlah sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab. Ya baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan yang ada di yang Bapak kasih, yaitu data apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun peta informasi digital hasil pengelolaan SIG. Nah, kami memerlukan data jumlah sekolah baik SD, MI, SMP, MTS, SMA, MAN yang ada di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu, kami mencari data jumlah sekolah di Provinsi Sumatera Selatan. Kami mendapatkan data-data tersebut dari website Sumsel BPS Go.id. Nah, selanjutnya, langkah apa saja yang dilakukan untuk menyusun peta tersebut? Masing-masing dari kami memiliki peran dan kami melakukan mengumpulkan data, menyusunkan data ke MS Excel dan memasukkan ke Google Maps. Terima kasih. Selanjutnya, Alif Lazardi. Oke, jadi analisis apa yang dapat dilakukan untuk memperkaya informasi peta hasil pengolahan SIG? Tadinya kami pada awalnya kami kan telah melakukan research atau kami telah mengumpulkan data tentang jumlah sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tadinya kami ingin membuat tentang daerah mana yang kira-kira memerlukan jumlah layanan sekolah yang lebih. Tetapi kami tidak menemukan idealnya dalam satu daerah itu kira-kira perlu dalam satu sekolah itu berapa penduduk. Jadi mungkin data yang dapat kami hasilkan yaitu hanya berupa peta basic yang tadi telah dijelaskan. Namun kami memiliki beberapa data yang akan dibacakan oleh Alvin yang juga merupakan hasil analisis yang kami harap dapat memperkaya informasi hasil pengolahan SIG. Ya, jadi kami memiliki data tentang jumlah penduduk yang telah memiliki pendidikan dan yang belum sekolah. Jadi yang penduduk Sumsel yang tidak atau belum sekolah sebanyak 2,26 juta jiwa atau sebanyak 26,63%. Penduduk Sumsel yang berpendidikan hingga tamat sekolah dasar berjumlah 2,14 juta atau sekitar 25,27%. Kemudian ada 968,71 ribu jiwa atau 11,41% yang belum tamat SD. Sekian data penduduk tentang pendidikan. Selanjutnya adalah manfaat. Oke, jadi manfaat tentang sistem informasi geografis dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan data tentang jumlah sekolah, jumlah siswa, fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Dan juga dapat membantu pemerintah untuk menyalurkan dana BOS ke tiap sekolah yang ada setiap 4 bulan sekali. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya? Ya. Apakah berdasarkan yang dijelaskan itu, apakah kita bisa melihat lebih dalam lagi penyebaran sekolahnya? Jadi, apakah kita bisa melihat misalnya di Sumatera Selatan tadi ada 79 SMK. Pembagian SMK-nya apa bisa dilihat satu-satu gitu? Jadi nama-nama SMK-nya, instansinya. Ada lagi?
Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, jadi apa? Langsung kami jawab. Silakan. Sekolahnya aja nggak ada instansinya. Untuk SIG ini kayak ini bukan lebih ke menjelaskan salah satu instansi, tapi mengenai jumlah SD, SMP, SMA yang ada di kabupaten di Sumatera Selatan. Apakah cukup? Terima kasih. Jadi kami di sini dari kelompok tani itu akan menjelaskan tentang bencana alam. Perkenalkan, nama saya Naur Afifah Suraya. Perkenalkan, nama saya Yusira Ali Pratama. Perkenalkan, nama saya Dimas Masuk. Saya Pasti Referensia. Saya Belangkasa. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bencana alam, yaitu gempa bumi. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang SIG, tentang titik pusat gempa bumi yang akan dijelaskan oleh Dimas. Jadi teknik yang kami gunakan itu adalah teknik buffering. Jadi teknik buffering ini singkatnya itu sebuah teknik yang menjelaskan tentang bagaimana misal kita dalam hal ini kasusnya itu gempa bumi. Jadi kita akan mencari titik pusatnya. Nah, jadi dampak apa saja yang akan dihasilkan oleh gempa bumi tersebut. Nah, misalnya itu bisa sampai misalnya 100 km, maka radiusnya bisa sampai lingkarannya itu bisa maksimalnya 100 km. Jadi singkatnya begitu. Data apa saja yang kami butuhkan untuk menyusun peta informasi digital hasil pengolahan SIG itu akan dijelaskan oleh Yudis. Jadi untuk data yang dibutuhkan dalam membuat teknik buffering ini, pertama kita perlu yang mana wilayah, terus juga ada titik pusat gempa dan juga kronologi terjadinya gempa dan juga kemungkinan terjadinya tsunami, karena gempa ini membuat potensi tsunami ini menjadi meningkat dan juga sehingga berdampak pada pembuatan peta. Selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan untuk menyusun peta tersebut yang akan dijelaskan oleh Wasdu. Langkah-langkah yang kami gunakan untuk menyusun peta tersebut adalah yang pertama mencari titik pusat. Nah, mencari titik pusat gempa. Nah, di sini kami mendapat titik pusat gempa ini dari web BMKG. Iya, BMKG. Nah, lalu kami mencari kekuatan gempa di skala Richter. Lalu mencantumkan data tersebut dan membuat circle plot di web juga. Iya. Yang kami pindahkan ke Google Map, Google Earth, dan kami masukkan foto yang tadi. Analisis yang dapat dilakukan untuk memperkaya informasi peta tersebut akan dijelaskan oleh Opel. Kami menambahkan informasi dengan kekuatan gempa bumi skala Richter agar mengetahui pengukuran yang paling umum kalau ada gempa bumi. Selanjutnya yaitu manfaat SIG bencana alam. Manfaat dari SIG ini adalah dapat dimanfaatkan untuk mengetahui daerah yang kira-kira rawan dari bencana alam, dan juga ini dapat mengidentifikasi resiko akibat bencana alam tersebut dalam bentuk geografis maupun infrastruktur. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada. Jadi bencana alam apa saja? Sabar dulu ya sini. Berapa? 1, 2, 3. Jenis bencana alam apa saja yang kalian input di dalam data peta SIG? Gempa bumi dan apakah ada satu cara atau teknologi yang dapat memprediksikan satu gempa bumi di suatu wilayah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Gempa bumi. Jadi gempa bumi ini yang kami sini lihat adalah gempa bumi yang terjadi di laut. Nah, jadi kalau gempa bumi yang terjadi di laut ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa menghasilkan tsunami, dan yang kedua itu dia tidak menghasilkan tsunami. Nah, jadi syarat gempa bumi ini untuk
terjadi sebuah tsunami itu yang pertama, gempa bumi itu dia terjadi di laut. Nah, lalu dilanjutkan dengan kedalamannya yaitu di bawah 30 km. Nah, jadi gempa bumi yang kami amati di sini yaitu di bawah laut dan juga kedalamannya 8 km. Tetapi ada syarat satu lagi, yaitu yang itu adalah kekuatan skala Richternya. Jadi skala Richter yang dibutuhkan itu harus minimal itu 6,5. Jadi itu harus lebih kuat. Nah, tapi gempa bumi yang kami amati ini itu sekitar 4,8 skala Richter. Nah, untuk data-data yang kami ambil ini kami dapat dari situs web BMKG. Nah, itu pertanyaan yang pertama sudah kami jawab. Untuk Bintan, apakah sudah jelas? Terus pertanyaan kedua untuk dari Yasrin ya, yang untuk memprediksi. Kalau kami dapat alatnya itu yang namanya seismograf. Tahu seismograf kan? Ya pasti pernah juga lah yang ini. Ya, jadi apa? Mendeteksi getaran yang ada di bumi itu, terus digambarin di kertas. Dulu ya kurang jelas penjelasannya soalnya belum pernah lihat secara langsung. Nanti dia tuh kalau misalnya garisnya semakin panjang semakin tebal gitu kan, berarti itu bahaya kan, semakin bahaya, semakin rawan kan. Jelas. Terus apa lagi? Teknologinya aplikasi itu tadi. Enggak ada sama bos. Jadi kami itu pakai Google Earth untuk sebagai petanya sama circle plot untuk menentukan skalanya kan, skala dari gempanya. Apakah sudah jelas Agana? Terima kasih.